Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa kemarin menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengeluaran izin usaha pertambangan. Orang nomor satu di Sulawesi Tenggara itu diduga mengeluarkan izin usaha tambang nikel sejak tahun 2009 hingga 2014 di Kabupaten Buton dan Bombana kepada PT AHB yang tidak sesuai aturan. Sebenarnya seperti apa kasus izin tambang yang menjerat Nur Alam? Apakah ada kaitan antara temuan PPATK soal rekening gendut Nur Alam dengan kasus yang kini ditangani oleh KPK? Untuk membahas dialog bertema ini ada korupsi di izin tambang. Telah hadir di studio anggota Komisi 7 DPR Satya Widya Yuda. Ya, selamat malam Pak Satya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Sama-sama. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog kita, Anda juga bisa berinteraktif dalam program ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan penetapan tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara sudah melalui proses penyelidikan secara terbuka. Menurutnya persoalan perizinan menjadi titik paling rawan praktek korupsi. Dari catatan KPK saat ini masih ada 3.800 perizinan tambang yang belum tuntas dan bersih di berbagai daerah. Kita tidak menangkap Gubernur Sulawesi Tenggara, tapi melalui proses penyelidikan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan laporan dari masyarakat. Kembali lagi, kita ini sangat tergantung pada informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan terjadinya tindakan kecurangan atau tindakan korupsi dari negara di daerah-daerah negara. Itu salah satu hasilnya bahwa setelah kita kembangkan, kalau kita penyelidikan, ternyata memang ada indikasi korupsi yang sangat kuat dan kemarin sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Nama Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sempat mencuat di tahun 2012 lantaran disebut sebagai salah satu kepala daerah pemilik rekening gendut. Dari LHKPN yang dilaporkan kepada KPK pada Oktober 2012 yang lalu, Nur Alam memiliki total harta sebesar 30,9 miliar rupiah. Berikut rincian harta kekayaan Nur Alam. Langsung saja kita mulai dialog kita malam hari ini, Pak Satya. Lagi-lagi seorang gubernur menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan dalam hal ini adalah izin usaha tambang. Apa pendapat Anda? Ya, kita harus menyadari ya memang ada kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah sesuai daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, Undang-Undang Minerba. Walaupun sekarang dalam proses lagi dilakukan revisi ya. Tetapi kita harus sadari bahwa di sektor mineral, batu bara, itu memang kewenangannya tidak lagi di pusat. Ini berbeda dengan rezim minyak dan gas bumi. Kalau minyak dan gas bumi, itu jelas yang mengeluarkan izin itu adalah pemerintah pusat. Nah, di mineral dan batu bara di daerah, dan itu pada level bupati. Ya. Nah, namun demikian, pada tahun 2011 atau tahun 2012, dilakukanlah penertiban ya, di dalam bupati-bupati mengeluarkan surat izin karena ditengarai banyak sekali yang governance-nya kurang ya, karena kepatuhan terhadap norma-norma pengelolaan mineral batubara itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Maka muncul bahwa kita harus menjadikan industri ataupun juga yang diberi kewenangan wilayah kerja pertambangan tadi itu clean dan clear ya. Nah, clean dan clear itu salah satu kriterianya adalah misalkan tidak tumpang tindih ya, lantas kepemilikannya jelas, mematuhi norma-norma lingkungan ya. Nah, itulah dilakukan pengecekan. Nah, dari sekian ribu, saya
lupa datanya, karena itu kemarin kita juga minta dilaporkan pada waktu saya periode pertama di tahun 2009-2014 itu Kementerian SDM memberikan laporan dari yang clean and clear itu beberapa biji, mulai dari yang kontraknya besar yang kita katakan PKP 2B yang besar ya, yang kontrak karya generasi pertama, kedua, lantas yang terakhir adalah kontrak-kontrak karya yang dikeluarkan oleh bupati yang ukurannya kecil-kecil. Nah, itu semua dilaporkan pada kita mana yang sudah sesuai dengan kaidah yang saya sampaikan tadi, dan itu dinyatakan clean and clear. Nah, sekarang saya ingin mengatakan bahwa bagaimana peranan gubernur, kan begitu. Ya, gubernur itu diberi peranan apabila kewenangan mengeluarkan izin yang antar kabupaten. Jadi tadi kalau kita lihat di pemberitaan sebelumnya kan itu ada meliputi Kabupaten Buton dan Bombana, kan ada 2 kabupaten. Nah, justru karena 2 wilayah, makanya mempunyai izin yang mengeluarkan gubernur. Maka gubernur yang mempunyai kewenangan. Tapi kalau ada di satu wilayah, maka itu yang berwenang bupati itu langsung bupati. ya. Tetapi ingat, itu kemarin agak seperti ada moratorium gitu, tidak boleh mengeluarkan sampai semua di bawah kewenangannya itu dinyatakan clean and clear gitu. Nah sekarang ini kan 1 dari 3.000-an yang kasus yang belum CNC tadi, clean and clear tadi ya oleh KPK. Nah tapi kalau kita lihat kan memang sebenarnya undang-undangnya memperbolehkan gubernur untuk memberikan izin tersebut kalau memang tadi melibatkan 2 kabupaten atau lebih begitu ya. Nah tapi di sini ada suatu yang terjadi di mana ada aliran imbal balik sebagai kickback gitu istilahnya kepada gubernur dari perusahaan itu. Nah apakah aturan itu yang dilanggar? Tidak, kalau menurut saya ini 2 hal yang terpisah ya. Kita melihat sistem pemberian izin ya yang diamanahkan oleh Undang-Undang Minerba kepada seorang kepala daerah. Itu kan memang ada. Gubernur diberi mandat, kepala daerah tingkat 2 diberi mandat, kan begitu. Tetapi begitu dia melakukan atau mengeksekusi kekuasaannya, lantas timbul kickback dan lain sebagainya, itu sudah di luar daripada apa yang diamanahkan, kan itu bisa terjadi di apa saja kan, tidak mesti di dalam pemberian izin tambang gitu. Nah, tetapi yang mesti disadari oleh masyarakat bahwa ya gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan itu ya, terlebih kalau yang saya dapatkan informasi ini kan menyangkut mengenai area pertambangan yang akan di-relinquish. Ya, itu sebetulnya milik daripada PT Inco. Ya, PT zaman dulu, kalau sekarang Vale itu PT Inco. Itu kan dia memiliki ratusan ribu hektar. Lantas sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 itu, mineral itu maksimum cuma 25.000 hektar. Sehingga dari sekian ratus itu kan harus dikecilkan. Itu mungkin ada di dalam 2 kabupaten tersebut. Nah, tetapi itu yang mesti diingat bahwa perusahaan yang memegang lebih besar daripada 25.000 tadi ditanya sama pemerintah, Anda mempunyai investasi jangka panjang atau tidak? Ya. Kalau misalkan dia bisa mempresentasikan bahwasanya dia bilang bahwa 25.000 tidak cukup, saya sudah mempunyai plan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini hingga katakan 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, dan luasannya tidak lagi 25.000 menjadi 50-70. Itu kewenangan di pusat. Jadi pusat ya memberikan izin kepada PT tersebut untuk merelinquish sebagian. Nah, atau yang kedua itu apabila PT tersebut ya dalam hal ini PT Inco begitu, dia mengatakan bahwa saya sudah tidak ada minat investasi di daerah yang disinyalir menurut dia depositnya rendah atau tidak ekonomi. Nah, itu otomatis dikembalikan. Ya, dikembalikan kepada negara. Nah, di sini letaknya hasil daripada relinquish tersebut dikeluarkan izin baru. Ya kan, nah ini mekanisme pemberian izin baru begitu sudah mencakup 2 kabupaten, gubernur mempunyai peran di sini. Nah, ini sebenarnya soal secara undang-undang dia tidak melakukan pelanggaran karena memang izin itu memang haknya. Berbeda kalau misalkan dia tidak punya hak, tapi dia mengeluarkan izin. Nah, itu kan ada pelanggaran dari sisi prosedur perundang-undangannya gitu. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya di Orde Baru itu kan terpusat di pemerintah pusat ya. Makanya kemudian pada saat reformasi kemudian ada semangat baru untuk membagi kekuasaan sehingga diberikanlah kekuasaan kepada tingkat sampai bupati begitu ya. Nah, apakah Anda melihat dengan adanya pembagian kekuasaan ini justru membuka peluang atau celah bagi terjadinya kasus-kasus korupsi seperti ini? Gini, kalau korupsi bisa di mana saja, bisa di pemerintah pusat, bisa juga di daerah. Tetapi yang mesti disadari kan kita belajar nih, kenapa revisi Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 itu terjadi. Itu salah satunya kan kita melihat kewenangan yang diberikan pada daerah. Pada waktu kita membahas revisi untuk Undang-Undang Panas Bumi,
Ya, itu kan juga dulu dalam tanda petik sebagai pertambangan, walaupun itu sebenarnya bukan tambang, tapi masuk klasifikasi bahwa kita mengekstrak wilayah tertentu. Itu dulu kita serahkan penuh kepada tingkat 1, sekarang sudah ditarik ke pusat. Ya, kita ditarik ke pusat karena apa? Karena setelah kita amati, daerah tingkat 1 tidak mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk bisa mengevaluasi, ya, untuk mengevaluasi, untuk melihat, CNC ya tadi betul. Itu, ya? Nah, sehingga itu terjadi di mineral batubara. Di mineral batubara itu kita misalkan ya, sebuah industri dia mendapatkan izin, dia harus melakukan AMDAL. Ya, ternyata AMDAL-nya karena keterbatasan orang dan lain sebagainya copy paste saja ya dari AMDAL yang sebelumnya. Nah, itu kan sudah memberikan permasalahan tersendiri. Yang kedua, bahwa hasil daripada tambang, bukan hasil, akibat daripada tambang itu kan timbul perusakan lingkungan. Itu harus direklamasi ya. Maka kita sekarang ini di dalam undang-undang itu mensyaratkan undang-undang lingkungan hidup dan juga undang-undang minerba untuk memberikan dana reklamasi di depan. Itu maksudnya apabila dia lari, ini dibuat. Tetapi ternyata dana ini kecil sekali dibanding dengan kerusakan yang diakibatkan. Nah, itu kan menjadi permasalahan tersendiri pada waktu kewenangan kita kasihkan pada daerah. Maka ada aspirasi gitu, lebih bagus kalau begitu diawasi oleh pusat. Maka di dalam CNC tadi, peraturan CNC tadi sebetulnya kita mencoba untuk menarik kembali ke pusat, tetapi dengan tujuan baik. Jadi kalau sebuah industri yang sudah diberi haknya oleh bupati ataupun diberi haknya oleh gubernur karena lintas wilayah, lantas mereka tidak bisa mengelola dengan baik, ya, tidak bisa melakukan CNC tadi, ini wilayah kerja tidak boleh ditransaksikan. Jadi bisa dibayangin, dia punya wilayah kerja tapi tidak bisa ditransaksikan, kecuali mendapatkan persetujuan dari pusat. Nah, kita kan berarti pusat mencoba untuk mengontrol kembali supaya dia CNC betul. CNC itu persyaratannya sangat baik karena itu governance pengelolaan daripada sumber daya alam kita gitu. Nah, maka itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga di dalam aspirasi kita untuk merevisi undang-undang minerba itu juga kita masukkan kalau memang daerah ternyata sumber daya manusianya kurang, ya kita akan tarik ke pusat. Tapi kalau dibawa ke pusat itu tidak ada korupsi, nah itu sesuatu yang berbeda ya, saya pikir. Baik, nanti kita akan bincangkan juga mengenai sebenarnya revisi apa yang sebaiknya dilakukan terhadap undang-undang yang sudah ada saat ini supaya mencegah terjadinya mungkin ketidakpastian ataupun tidak tercapainya CNC tadi di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali untuk Anda.